Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik pada bab 4 yang berisikan tentang landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Untuk pembahasan yang pertama itu tentang landasan filosofis akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Nur Sofina dipersilakan. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang tidak baik adalah pandangan dan cita-cita yang di ujung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada semua ini. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik. Misalnya, menganiaya hewan sebelum disembelih untuk keperluan pesta adat, yaitu paham yang berakar dari living law. Jika larangan ini dikuatkan melalui peraturan daerah, maka ia memperoleh landasan filosofis. Dalam mengkaji landasan filosofis, suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis landasan yang berkaitan dengan ideologi negara, yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan kedua yang menyatakan bahwa ideologis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, negara Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia berdasarkan tumpah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah Indonesia dilakukan pencemaran kekuasaan secara vertikal dengan mendasarkan prinsip desentralisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai tentang landasan sosiologis. Jadi landasan sosiologis itu adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat dengan harapan suatu peraturan daerah itu mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri. Nah, peraturan daerah yang dibuat itu harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup atau civil law dalam masyarakat, dan jika hukum itu tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat, maka hukum itu tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi juga tidak dapat ditaati. Next. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Bengkulu yang diiringi dengan bertambahnya pusat-pusat permukiman memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah. Oleh karena kenaikan jumlah penduduk, maka konsumsi pemakaian air minum atau air bersih itu berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengelolaan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadi pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air di dalam tanah. Nah, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa mendatang, maka diperlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah domestik, baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun industri domestik yang berada di pemukiman. Terkait dengan hal tersebut, perlu dipastikan bahwa pengembangan perumahan, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang kewajiban untuk membangun dan atau menyediakan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Guna memastikan hal tersebut, maka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan hal yang bersifat mendesak dan sangat diperlukan untuk diatur. Selanjutnya, mengenai landasan yuridis akan dijelaskan oleh Nur Selvina. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara, atau prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak? Menurut Bagirmanan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai bab 4 dari naskah akademik tentang landasan yuridis, sosiologis, eh, dan juga filosofis. Sekian materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.